Di luar sana ada begitu banyak perusahaan, tapi kita nggak tahu mana perusahaan yang bagus dan mana perusahaan yang jelek sebelum kita bekerja di dalamnya. Kenyataannya, memang perusahaan yang jelek itu lebih banyak daripada perusahaan yang bagus. Jadi memang sulit bagi kita untuk menentukan pilihan. Nah, di video kali ini aku akan berbagi tips tentang apa kriteria dari perusahaan yang harus kita hindari kalau kita ingin sukses berkarir. Sehingga kita bisa menentukan mana perusahaan yang baik sebagai tempat untuk mencari nafkah dan mengembangkan karir. So guys, untuk itu tonton aja video ini dari awal sampai selesai agar kalian gak gagal paham. Nah, di sini aku mengidentifikasikan ada 8 kriteria yang bisa kita jadikan patokan. 8 kriteria ini cukup bisa diandalkan untuk dijadikan sebagai standar. Karena sudah teruji dan terbukti berdasarkan pengalaman aku sendiri, juga dari hasil pengamatan, analisa, dan pengalaman dari orang-orang lain yang juga pernah mengalaminya. Kamu sebaiknya jangan bekerja di perusahaan yang seperti ini. Satu, perusahaan yang orang-orangnya gemar bermain politik. Kita tahu bahwa politik itu cenderung jahat dan kotor. Orang yang suka bermain politik biasanya bukan orang yang benar-benar baik dan memiliki niat yang tulus dan bersih. Jadi, kalau orang-orang gemar bermain politik di dalam kantor, sudah jelas mereka ini nggak akan bisa bekerja secara profesional. Biasanya, perusahaan seperti ini kesalahan dimulai dari si Big Boss. Big Boss ini biasanya adalah tipe orang yang gak kompeten dan gak becus mengelola perusahaan dan senang dijilat. Siapa yang sering menjilatnya, dia akan semakin sayang sama orang itu. Dari sinilah politik kantor yang enggak sehat mulai bermunculan yang dilakukan oleh orang-orang seperti para direktur dan manajer yang sekualitas dengan si bos yang tujuannya adalah untuk memperkuat dan mengamankan posisinya di dalam perusahaan. Mereka ini sebenarnya gak becus bekerja dan gak ada prestasinya di dalam perusahaan. Di dalam perusahaan seperti ini, orang-orang seperti ini gak segan-segan memfitnah, menjatuhkan, menghancurkan karir orang lain dengan segala macam cara yang kotor dan keji demi mengamankan posisinya masing-masing untuk keuntungan dirinya sendiri. Kalau kita pintar, kompeten, dan berkualitas bekerja di perusahaan seperti ini, kita akan dimanfaatkan dan diperas oleh orang-orang seperti ini demi keuntungan pribadi mereka. Satu lagi hal negatif bekerja di perusahaan seperti ini adalah kita diajari untuk bermain politik agar bisa survive. Di dalam perusahaan seperti ini tidak ada penghargaan terhadap prestasi. Prestasi kita gak akan dilihat dan dihargai karena tujuan mereka bekerja bukan untuk menyukseskan perusahaan, tapi demi ambisi dan keuntungan diri mereka pribadi. 2. Perusahaan yang menjalankan praktek diskriminasi. Contoh nyata dari perusahaan seperti ini adalah perusahaan asing yang membuka kantor cabang di negara lain. Walaupun gak semuanya melakukan praktek seperti ini, tapi tetap banyak ditemukan di sana-sini. Mereka biasanya membeda-bedakan karyawannya dan menetapkan double standard di dalam perusahaan. Mereka biasanya memperlakukan karyawan yang sebangsa atau senegara dengan mereka lebih baik daripada karyawan lokal di negara itu. Biasanya mereka banyak memboyong karyawan di negara mereka untuk bekerja di dalam perusahaan. Demikian juga di dalam masalah gaji dan benefit. Yang pasti, gaji karyawan asing jauh lebih tinggi daripada gaji karyawan lokal. Bahkan ada yang memisahkan kamar kecil untuk para karyawannya. Yang ketiga, perusahaan yang suka memanipulasi perpajakan.
Cukup banyak perusahaan yang melakukan praktek seperti ini di dalam laporan keuangan perusahaannya. Hal ini sebenarnya bukan urusan kita, karena risiko perbuatannya merupakan tanggung jawab dari si bos perusahaan. Tapi, hal ini akan menjadi urusan kita jika si bos mendorong karyawannya untuk melakukan tindakan kriminal, pemalsuan dokumen perpajakan untuk menghindari pajak. Pemalsuan dokumen keuangan merupakan tindak pidana kejahatan. Kita harus tahu dan waspada. Si bos biasanya menyuruh kita yang memalsukan dokumen, membuat dan melaporkan laporan palsu, dan bahkan menyuruh kita yang menandatangani semua dokumen palsu itu. Jika nanti terungkap, kitalah yang akan ditangkap dan si bos tinggal kabur, meninggalkan kita yang menanggung akibatnya. Hukuman denda atau penjara siap menanti kita. Yang keempat, perusahaan di mana praktek bully merajalela. Praktek bully-membuli itu juga banyak terjadi di dalam perusahaan. Bully itu biasanya dilakukan oleh atasan terhadap bawahan atau dilakukan oleh karyawan senior terhadap karyawan junior atau dilakukan oleh karyawan yang memiliki kekuasaan atau orang kepercayaan dari big boss. Orang yang senang membuli orang lain biasanya merupakan orang yang selalu merasa gak aman atau gak nyaman terhadap orang lain. Biasanya dia itu haus perhatian dan penghargaan. Mungkin saja ia nggak bisa mendapatkan semua ini di dalam perusahaan. Jadi kekecewaannya itu ditimpakan kepada diri kita. Jadi itulah sebabnya ia membuli kita. Tindakan bully ini sepatutnya dilawan. Jangan mau dibully. Kita bisa konfrontasi langsung dengan orang itu atau kita bisa membawa masalah ini kepada pihak HR di kantor atau melaporkan kepada si big boss jika si HR nggak bisa menangani masalah ini. Dan jika si big boss juga tidak peduli, maka sebaiknya kita keluar saja dari perusahaan itu. Yang kelima, perusahaan di mana terjadi pelecehan. Tindakan pelecehan ini juga kerap kali terjadi di kantor. Kebanyakan dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan di kantor. Orang ini bisa saja si big boss, direktur, atau manajer. Bisa juga dilakukan oleh seorang karyawan, tapi biasanya ini jarang terjadi. Satu-satunya usaha yang bisa kita lakukan adalah secepatnya keluar dari perusahaan itu sebelum kita mengalami hal yang lebih parah dari ini. Pelecehan itu juga sebuah tindakan kriminal yang dilakukan oleh orang yang enggak beres mentalnya. Jadi waspadai ini. Yang keenam, perusahaan yang mendoktrin kita sebagai robot. Ciri perusahaan seperti ini ialah biasanya si big boss ini adalah seorang yang amat sangat gila kerja. Ia bisa bekerja 24 jam sehari tanpa merasa capek. Ia seorang yang sangat terobsesi oleh uang, nama, dan kesuksesan. Di mata bos seperti ini, uang adalah segala-galanya dan yang paling penting di dalam hidupnya. Ia akan mendorong kita dengan prinsip yang dianutnya dengan skema seperti ini. Kerja keras berarti profesional, profesional berarti sukses. Sekilas kelihatannya benar, tapi sebenarnya ini salah. Di mata si big boss ini sebenarnya nggak ada orang lain. Yang ada hanyalah dirinya sendiri. Dia hanya mencintai dirinya sendiri. Dia nggak percaya sama siapapun. Bahkan kadangkala anak, istri, dan keluarganya pun tidak ia percaya. Di matanya hanya ada uang, nama, dan kekuasaan. Inilah yang ia definisikan sebagai sebuah kesuksesan. Jadi kita hanyalah sebuah pion miliknya untuk meraih kesuksesan. Dia hanya menganggap kita sebagai robot yang bisa ia setir dan ia kendalikan. Ia akan memaksa kita bekerja keras melampaui batas wajar sebagai manusia. Dan jika kita nggak bisa memenuhi ekspektasinya itu, maka dia akan mendoktrin kita bahwa kita tidak bisa bekerja secara profesional dan kita nggak akan bisa menjadi orang yang sukses. Biasanya, bos seperti ini juga seorang manipulator yang ulung.
Ia sangat pandai memanipulasi karyawannya. Biasanya ia akan mengiming-imingkan gaji besar dan pangkat tinggi buat karyawannya, sehingga kita akan terpikat dan terlena dan dengan sukarela mengikuti kemauannya. Setelah kita bekerja sekian lama di perusahaan ini, sejatinya akan ada hal negatif yang akan mengubah diri kita. Pasti sedikit banyak kita akan terpengaruh oleh doktrin bos seperti ini. Kita akan menjadi orang yang tidak peduli, gak punya perasaan, kejam, arogan, dan memandang rendah orang lain. Lama-kelamaan, ketulusan akan hilang di dalam hati kita. Dan kita nggak akan pernah bisa bersikap tulus lagi kepada siapapun. Kita akan sama seperti si bos ini. Kita akan menjadi seorang manipulator yang suka memanipulasi orang. Kita nggak akan segan-segan memperalat dan mengorbankan orang lain. Karena kita mengamini bahwa seperti inilah yang dinamakan orang sebagai orang yang sukses itu. Kesuksesan seperti ini sebenarnya hanyalah sebuah kesuksesan yang semu. Berapa banyak orang yang akan menderita dan sudah kita korbankan demi kesuksesan semu seperti ini. Untuk mengukur kesuksesan seperti ini sebenarnya mudah saja. Caranya kita tinggal menanyakan kepada diri kita sendiri dan menengok hati nurani kita secara jujur. Apakah hati kita benar-benar bahagia atas pencapaian kita selama ini? Ataukah hati kita malah kosong? Yang ketujuh, perusahaan dengan dualisme kontra kepemimpinan. Ciri perusahaan seperti ini adalah memiliki bos lebih dari satu dengan kepemimpinan yang saling bertolak belakang. Biasanya bos-bosnya nggak saling akur satu sama lainnya dan nggak bisa saling bekerja sama. Bos yang satunya maunya begini, bos yang satunya lagi maunya begitu. Hal ini membuat para karyawan jadi bingung kerjanya. Mau mengikuti bos yang mana nih? Mengikuti bos yang satu malah dimarahi sama bos yang lain. Mau mengikuti bos yang lain, si bos yang satunya lagi malah nggak setuju. Akibatnya kerjaan kita jadi nggak beres-beres. Boro-boro kita mau memupuk prestasi di situ. Yang ada malah cuma mengerjakan pekerjaan yang sama berulang-ulang, yang sia-sia, buang-buang waktu, tenaga, dan pikiran. Yang kedelapan, perusahaan yang bergerak di bidang spekulasi. Contoh dari perusahaan seperti ini antara lain perusahaan judi, kasino, perusahaan sekuritas, pialang saham, perusahaan investasi, bisnis kripto, atau perusahaan apapun yang pokoknya mengajarkan cara cepat menjadi kaya tanpa bekerja dengan modal kemampuan berspekulasi yang bisa dipelajari. Gak heran perusahaan seperti ini sangat banyak peminatnya di zaman sekarang. Karena siapa yang gak tergiur oleh slogan cara cepat kaya tanpa bekerja keras? Uang bisa datang dengan sendirinya, ya kan? Tapi perusahaan-perusahaan seperti ini biasanya cepat tutup dan gak bakal bisa langgeng selamanya. Kita akan diajari sama mereka mental judi. Yang malas akan menjadi semakin malas, yang tadinya rajin bisa menjadi malas bekerja. Kesuksesan sejati itu datangnya dari hasil bekerja keras dan keuletan. Kesuksesan sejati itu ada prosesnya dan memerlukan waktu dan usaha yang panjang dan pastinya gak pernah instan. Jadi yang serba instan itu adalah bohong atau hoax. Bisa jadi kita bisa langsung kaya mendadak dalam waktu yang singkat. Tapi sama seperti judi, kita juga bisa jatuh miskin dengan seketika. Bahkan nyawa kita pun bisa menjadi taruhannya. Jadi jangan pernah tergiur sama hal seperti ini. Mereka mungkin akan mendoktrin kita bahwa segalanya itu bisa dipelajari dan ada ilmunya. Tapi coba pikir, yang namanya spekulasi itu apakah selalu tepat dan selalu berpihak pada diri kita? Dunia ini terus berkembang dan perubahan terjadi di setiap saat, di setiap waktu. Gak ada sesuatu yang statis dan permanen. Siapakah yang bisa meramalkan dan memprediksi apa yang akan terjadi di masa mendatang? Sepintar-pintarnya otak manusia pun gak mungkin bisa menjangkau hal ini. Makanya kita harus pintar-pintar dalam memilih perusahaan tempat kita bekerja dan mencari nafkah.
Sekarang banyak doktrin sesat yang diajarkan di dalam hal mencari uang. Aku harap kalian bisa menilai dengan hati yang jernih agar kalian tidak terperosok di dalamnya. Jadi kesimpulannya, kalau kita bekerja di 8 perusahaan seperti ini, bakat, potensi, keahlian kita akan tersia-sia. Kita nggak bakal bisa maju dan sukses dan menjadi pribadi yang lebih baik. Salah-salah kita bisa terkena dampak negatif dari situ. Kita mau sukses, tapi caranya juga harus benar dan gak mengubah karakter kita menjadi semakin buruk atau menjadi jahat. Pilihlah bekerja di perusahaan yang bisa membuat kita maju di dalam karir yang sekaligus juga bisa mengubah kita menjadi pribadi yang semakin baik. Demikianlah pembahasan materi ini sampai di sini. Semoga teman-teman bisa menarik manfaat dari video ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam.